Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Putri Zaki dari Stikes Widyausaha, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang sistem saraf untuk memenuhi mata kuliah anatomi fisiologi. Sistem saraf. Sebelumnya, sudah ada yang tahu belum sistem saraf itu apa? Sistem saraf adalah salah satu organ dari sistem regulasi atau koordinasi di dalam tubuh kita. Sistem saraf ini berfungsi untuk menerima, menghantarkan, dan memberi tanggapan terhadap impuls. Sistem saraf tersusun dari dua jenis sel, yaitu neuron dan neuroglia. Meskipun kita sering mendengar kata neuron dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya neuroglia itu jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang neuron. Apa sih yang membedakan neuron dan neuroglia? Yang pertama, neuron adalah sel yang terdapat di sistem saraf kita, berfungsi untuk mengirimkan sinyal. Contohnya, saat kita ingin menggerakkan tangan kita, berarti otak kita mengirimkan sinyal kepada neuron, lalu disampaikan ke otot tangan kita sehingga tangan kita bisa digerakkan. Yang kedua itu neuroglia. Neuroglia itu tidak bisa mengirimkan sinyal, tetapi dia sebagai chiller untuk neuron. Dia akan mendukung neuron yang bekerja keras untuk mengirimkan sinyal. Neuroglia akan memberikan nutrisi dan oksigen kepada neuron sehingga dia akan melindungi neuron dan mendukung neuron agar neuron bisa bekerja secara optimal. Sekarang kita bahas tentang neuron. Nah, bagian-bagian neuron itu terdiri dari dendrit. Dendrit fungsinya untuk menerima rangsangan, badan sel untuk menerima rangsangan dari dendrit yang teruskan ke akson, nukleus untuk mengatur aktivitas sel, lalu akson itu menerima rangsangan dari badan sel lalu disampaikan ke jaringan lain. Ada sel Schwann, yaitu dia pendukung dari selubung mielin dan memberikan makanan kepada akson. Selubung mielin dia melindungi akson, dan ada Schwann-Vir itu untuk mempercepat pergerakan akson. Lalu ada akson terminal, yaitu akhir dari perjalanan akson. Neuron berdasarkan sifatnya terbagi menjadi tiga, yaitu neuron sensorik, motorik, dan asosiasi. Kalau neuron sensorik itu, yaitu adalah neuron yang berfungsi untuk penghubung antara reseptor ke sistem saraf pusat. Nah, struktur neuron sensorik ini yaitu adalah dendrit yang panjang, akson yang pendek. Nah, yang kedua, neuron motorik. Neuron motorik ini adalah lanjutan dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor itu berupa otot atau kelenjar. Nah, strukturnya ini adalah dendrit yang pendek, akson yang panjang. Yang ketiga ada neuron asosiasi. Neuron asosiasi ini dibagi dua, yaitu konektor dan adustor. Kalau konektor itu ada persamaan, contohnya sensorik 1 dengan sensorik 2. Kalau adustor itu perbedaan, sensorik 1 dengan motorik 2. Mekanisme penghantaran impuls itu dibagi menjadi dua, yaitu melalui akson dan melalui sinaf. Untuk melalui akson itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi. Kalau polarisasi itu, pertama kita bahas repolarisasi. Polarisasi itu dimana adalah keadaan akson tuh tidak ada rangsangan. Nah, jika tidak ada rangsangan, memang bagian dalam itu bersifat negatif, bagian luar itu bersifat positif. Untuk melibatkan penghantaran tersebut itu melibatkan ion-ion, yaitu ion Na+ dan K+. Nah, Na+ itu untuk bagian luar dan K+ itu bagian dalam. Loh, kenapa sih kan bagian dalam itu bersifat negatif, sedangkan dia ada ion K+ bersifat positif? Nah, karena konsentrasi dari ion K+ itu sangat rendah dibanding ion negatif yang di dalamnya. Lalu ada depolarisasi ketika saat rangsangan. Ketika ada rangsangan, bagian dalam itu bersifat positif, sedangkan bagian luar itu bersifat negatif. Nah, dengan bagian dalam bersifat positif inilah, maka saluran Na+ itu akan terbuka, di mana Na+ yang awalnya di luar masuk ke dalam, sehingga bagian dalam bersifat positif dan bagian luar bersifat negatif. Yang ketiga itu ada repolarisasi. Re itu adalah kembali polarisasi. Nah, tadi kan di depolarisasi itu ketika ada rangsangan itu bagian dalamnya itu positif. Lalu kenapa di repolarisasi itu bagian dalam negatif? Berarti di bagian tersebut sudah dilewati oleh rangsangan. Maksudnya itu rangsangan tersebut sudah lewati bagian tersebut, sehingga bagian tersebut bersifat negatif.
Yang kedua melalui sinaf. Nah, sinaf ini kan ion-ionnya positif nih. Nah, ketika ion positif berada di akson, lalu dia berjalan ke akson terminal. Nah, ketika sudah nyampe di akson terminal, ion-ion tersebut akan berubah ke senyawa kimia atau disebut neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini dibungkus oleh vesikulasi sinaf. Nah, neurotransmitter itu berjalan menuju membran prasinaf. Nanti ketika sudah sampai di membran prasinaf, dia akan bergabung dan melembur dengan membran prasinaf. Nah, saat neurotransmitter melebur itu, kan neurotransmitter terlepas tuh. Nah, saat terlepas itu dia akan menempel ke membran pascasinap. Nah, nanti serangan itu terus berjalan berupa ion-ion positif. Sel-sel saraf itu yaitu neuron dan neuroglia ini akan membentuk sedemikian rupa di tubuh kita sehingga sistem saraf kita itu terbagi menjadi dua, pusat dan tepi. Nah, yang pertama sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terbagi menjadi dua, yaitu otak dan medula spinalis. Kalau otak, pertama kita bahas otak. Otak adalah organ yang tersusun dari 109 neuron. Otak ini terletak di cranial cavity. Cavity artinya rongga, cranial itu adalah tempat penyimpanan otak. Berarti otak itu terletak di rongga yang berada di tengkorak kita. Tulang-tulang tengkorak yang melindungi cranial cavity dan melindungi otak itu disebut cranial bone. Cranial bone ini dia tersusun dari 8 tulang. Tulang-tulang karnial yang di belakang itu disebut tulang oksipital. Nah, di tulang oksipital ini terdapat foramen magnum. Foramen magnum artinya lubang yang besar. Di foramen magnum inilah otak dan rusum tulang belakang kita bersatu. Nah, otak itu terdiri dari otak besar, otak tengah, otak depan, otak kecil, jembatan Fowleri, dan medula oblongata. Otak besar itu terdiri dari 4 lobus, yaitu frontalis berfungsi untuk pusat gerak, parietal untuk pusat panca indera, oksipital itu berhubungan dengan penglihatan, temporal untuk berhubungan pendengaran. Otak tengah itu terdiri dari dua, yaitu follicular superior dan follicular inferior. Kalau follicular superior itu berhubungan dengan refleks mata, contohnya mata kita berkedap-kedip. Kalau follicular inferior itu berhubungan dengan pusat pendengaran. Lalu otak depan itu ada dua, itu buat talamus dan hipotalamus. Kalau talamus itu dia menerima dan mengirim rangsangan. Kalau hipotalamus dia itu yang bekerja sebagai mengatur seluruh badan kita, emosi kita, serta rasa lapar kita. Otak kecil itu menjaga fungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh kita. Lalu ada jembatan Fowleri. Jembatan Fowleri ini dia mengatur aktivitas otak kanan kita dan otak kiri kita sehingga bisa berjalan seimbang. Lalu ada medula oblongata. Medula oblongata ini yaitu berkaitan dengan denyut jantung dan kecepatan nafas. Lalu yang kedua medula spinalis. Medula spinalis ini berperan sebagai pusat gerak yang tidak sadar. Lalu yang kedua itu saraf tepi. Saraf tepi adalah perpanjangan dari sistem saraf pusat. Saraf tepi ini dibagi menjadi dua, yaitu kranial dan spinal. Kalau kranial itu berarti perpanjangan dari otak, nah tersusun dari 12 pasang. Kalau spinal yaitu perpanjangan dari sumsum tulang belakang, tersusun dari 31 pasang. Saraf otonom. Saraf otonom ini terdiri dari dua, yaitu simpatik dan parasimpatik. Nah, sistem kerjanya itu saling berkontraksi. Di simpatik itu ada puntung TP darah. Punya itu pupil, tungnya itu jantung, T itu tekanan darah, P itu pembuluh darah. Saat di simpatik pupilnya melebar, di sana mengecil. Di sini simpatik tekanan darahnya meningkat, parasimpatik tekanan darah menurun. Pembuluh darahnya melebar, pembuluh darah di parasimpatik mengecil. Jantungnya berdenyut cepat, di parasimpatik jantung berdenyut lambat. Lalu di parasimpatik ada bros rina, S-nya jangan lupa ya, S-nya ada dua. Bro itu bronkus,
S1-nya itu ada sekresi, S keduanya itu ada stimulus, yang R-nya itu ada urin, A-nya itu air mata. Kalau di bronkusnya itu kontraksi, simpatik, relaksasi. Urinnya keluar banyak, simpatik, urin keluar sedikit. Air mata keluar banyak, di simpatik, air mata keluar sedikit. Lalu sekresi enzimnya keluar banyak, di simpatik, sekresi enzimnya menghambat atau keluarnya sedikit. Terus di stimulusnya cepat, di simpatik stimulusnya melambat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe ya videonya. Semoga video tersebut bermanfaat ya. Salam.